Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa imamir rasul. Jamaah Masjid Ponguraya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akan dilanjutkan kembali kajian menjelang buka puasa sunnah yang akan dibersamai oleh Al-Ustadz Yulian Purnama dengan tema pembahasan 6 hak sesama muslim. Mohon para jamaah untuk merapat di meja Ustadz agar jamaah yang datang terlambat bisa mengisi tempat yang kosong. Dengan Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, para ibu sekalian, para ikhwan, para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar, karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Masih membahas hadis at-tasi' wal ishrun, hadis ke-29. Itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Qila ma hunna ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa saja wahai Rasulullah? Qala, maka Rasul bersabda, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau bertemu dengan sesama muslim maka ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu maka penuhilah undangan tersebut. Wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau seorang muslim minta nasihat kepadamu maka berikanlah nasihat. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Kalau engkau mendengar seorang muslim bersin kemudian dia mengucapkan hamdalah, maka ucapkanlah doa tashmid, yaitu yarhamukallah. Wa idza marida fa'uduhu. Kalau dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia meninggal maka iringilah jenazahnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Kita sudah membahas 3 hak yang pertama, yaitu ucapkan salam, kemudian memenuhi undangan, kemudian memberikan nasihat. Sekarang kita lanjutkan pembahasan hak yang keempat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Kalau ada seorang muslim bersin kemudian dia mengucapkan hamdalah, mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah doa tashmid. Doa tashmid itu ucapan yarhamukallah, semoga engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pertama di sini ada adab bahwasanya kalau kita bersin disunnahkan untuk membaca hamdalah. Kalau kita bersin disunnahkan membaca hamdalah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi." Kalau kalian bersin waheng, maka ucapkanlah alhamdulillah. Oke, jangan lupa kalau bersin ya waheng, maka ucapkan alhamdulillah. Adapun kalau anak kecil, anak bayi atau anak balita bersin, tentunya mereka belum bisa mengucapkan alhamdulillah. Maka orang tuanya atau orang yang ada di dekatnya mengucapkan burika fik, burika fika kalau laki-laki, atau burika fiki kalau perempuan.
sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, anak bayi nggak bisa mengucapkan alhamdulillah. Anak balita juga belum lancar lisannya, maka belum bisa mengucapkan alhamdulillah. Maka jangan kita paksa dia mengucapkan alhamdulillah, dan juga bukan orang tuanya yang mengucapkan alhamdulillah. Tapi yang lebih ajarkan adalah orang tuanya atau orang yang ada di dekatnya mengucapkan burika fik. Artinya semoga Allah memberkahi engkau. Nah, adapun kalau kita yang bersin, maka kita ucapkan alhamdulillah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, wa dzalika annal attasa ni'matun minallahi. Yang demikian itu karena bersin adalah nikmat dari Allah. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Li khuruji hadhihi ar-rihi al-mutahaqqinati fi ajza'i badanil insan. Karena keluarnya angin atau zat-zat yang berbahaya yang ada di dalam tubuh manusia. Yassarallahu laha munfaddan takharraja minhu fayastarihu al-atis. Allah mudahkan angin atau zat-zat tersebut bisa keluar dari badannya sehingga dia merasa lebih lega dan tentunya lebih sehat. Ketika bersin keluar zat-zat yang merugikan badan kita dan juga menyumbat badan kita, menyumbat lubang hidung kita, maka ini sebuah kenikmatan. Sehingga orang yang bersin lebih lega, lebih sehat. Maka disyukuri. Ya, jangan ketika bersin malah misuh-misuh. Jangan marah-marah, jangan mengumpat, tapi ucapkan alhamdulillah. Karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya di antara adab bersin adalah menutup mulut. Ya, jangan sampai orang lain terkena air liurnya atau terkena ingusnya atau terkena zat-zat yang keluar dari badannya. Sebagaimana kita kalau sendawa, kalau menguap, kita disunahkan untuk menutup mulut. Maka demikian juga bersin. Bersin juga hendaknya menutup mulut, menutup hidung supaya tidak merugikan orang lain, membahayakan orang lain. Fa syuri'a lahu an yahmidallaha ala hadhihi ni'mati. Maka disyariatkan untuk menyebut alhamdulillah ketika bersin karena nikmat tersebut. Wa syuri'a li akhihi an yaqula lahu yarhamukallahu. Dan orang yang mendengar bersin, orang lain yang mendengar seorang muslim bersin, disyariatkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah merahmati engkau. Yarhamukallah. Ini namanya tashmid, yaitu doa yarhamukallah ketika mendengar bersin. Dan ini disyariatkan kalau yang bersin mengucapkan hamdalah. Kalau yang bersin diam saja tidak mengucapkan hamdalah, maka tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Tidak perlu mengucapkan tashmid. Atau kalau orang yang bersin diam saja, tugas kita adalah mengingatkan. Ayo kalau bersin ngomong apa? Ayo kalau bersin dzikirnya apa? Ingatkan, nasihati. Kalau dia setelah itu mengucapkan alhamdulillah, baru kita ucapkan yarhamukallah. Karena dalam hadisnya Nabi mengatakan wa idza atasa fahamidallaha. Kalau ada orang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, fashammithu, maka baru doakan yarhamukallah. Kalau dia tidak ucapkan alhamdulillah, maka tidak perlu didoakan. Kemudian dalam masalah ini mengucapkan tashmid ini hukumnya fardu kifayah. Mengucapkan tashmid hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau ada orang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, ada satu orang yang mengucapkan yarhamukallah sudah cukup. Ada orang yang mengucapkan yarhamukallah, setelah itu yang lain gugur kewajibannya. Jadi minimal satu orang sudah mengucapkan, yang lain sudah tidak wajib lagi namun sunnah. Tapi kalau misalnya
ada yang mengucapkan, ada yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, sama sekali nggak ada yang mengucapkan yarhamukallah, padahal mereka dengar bersin dan alhamdulillahnya dan mereka tahu hukumnya, maka mereka berdosa. Karena dikatakan fasyamithu, ucapkanlah tasmid kepada dia dengan bentuk fi'il amar, perintah. Maka ini hukumnya fardu kifayah, minimal satu orang, yang lain sudah gugur kewajibannya. Kemudian bagaimana kalau ada orang bersin dan dia jaraknya agak jauh? Ada orang bersin jaraknya agak jauh. Kemudian kita tidak tahu pasti apakah dia mengucapkan alhamdulillah atau tidak, karena jaraknya agak jauh. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah pun mungkin tidak terdengar misalnya. Maka di sini berlaku ghalabatul dzan. Kalau dengan prasangkaan kuat kita punya prasangka kuat, dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita ucapkan yarhamukallah. Ya, menggunakan ghalabatul dzan. Jadi kalau orang bersin, setelah itu sangkaan kuat kita dia mengucapkan alhamdulillah, cuman kita enggak dengar aja atau suara dia pelan, maka kita ucapkan yarhamukallah. Kemudian wa amarahu biqaulihi, kemudian orang yang bersin, kalau dia bersin ucapkan alhamdulillah, orang lain yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, maka dia disunnahkan untuk mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum, artinya semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Didoakan lagi. Jadi yang bersin mengucapkan alhamdulillah, yang dengar mengucapkan yarhamukallah, kemudian yang bersin balas lagi mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Seperti itu urutannya. Faman lam yahmidillaha lam yastahiq at-tashmitu. Kalau yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka dia tidak berhak untuk didoakan tashmid, tidak berhak untuk didoakan yarhamukallah. Wala yalumanna illa nafsahu, dan hendaknya dia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Bahwa alladzi fawwata ala nafsihi an-ni'matain, karena dia telah melewatkan dua buah nikmat. Yang pertama ni'matul hamdi lillahi, nikmat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bersin, dia enggak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu bersyukur. Maka dia ketika dia tidak ucapkan alhamdulillah, dia melewatkan satu nikmat ini. Yang kedua, wa ni'matu du'ai akhihi lahu, dan dia melewatkan doa saudaranya untuk dia. Kalau dia ucapkan alhamdulillah, maka saudaranya akan mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Maka jangan sampai lupa, kalau bersin ucapkan alhamdulillah. Kalau tidak mengucapkan, maka minimalnya ada dua nikmat yang jenengan lewatkan, yang jenengan tidak dapatkan. Kemudian apa hukum mengucapkan alhamdulillah ketika bersin dalam sholat? Jawabannya hukumnya boleh. Ketika bersin dalam sholat ucapkan alhamdulillah, boleh. Kenapa? Karena alhamdulillah adalah zikir. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, innama hadhihi shalah la hadza fiha min kalamin nas, innama hiya adz-dzikru wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya salat ini tidak ada tempat untuk obrolan manusia, namun di dalamnya adalah tempat untuk zikir dan membaca Al-Qur'an. Maka salat itu tempat zikir, dan alhamdulillah itu zikir, ucapan alhamdulillah itu zikir. Maka ketika bersin, ya Hashim, ketika sholat boleh ucapkan alhamdulillah dengan suara yang lirih, suara yang sir, yang samar. Namun orang yang mendengar temannya bersin dan mengucapkan alhamdulillah dalam sholat, maka dia tidak boleh mengucapkan yarhamukallah.
Ya, kalau dia sedang sholat, dia dengar temannya bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka dia tidak boleh mengucapkan yarhamukallah. Maka ini namanya menjadi ngobrol, ya. Jadi balas-balasan. Maka ini tidak diperbolehkan. Jadi cukup yang bersin saja mengucapkan alhamdulillah. Kemudian faedah lain masalah ini, orang yang bersin disunnahkan mengucapkan alhamdulillah, dan disunnahkan bagi dia untuk mengucapkan alhamdulillah dengan keras kalau di luar sholat. Kalau dia dalam sholat maka dia ucapkan dengan sir, dengan lirih, alhamdulillah, seperti itu. Kalau di luar sholat dia ucapkan alhamdulillahnya keras. Kenapa? Karena kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah dengan keras, bagaimana saudaranya bisa mengucapkan yarhamukallah kalau orang sekitarnya enggak dengar. Nah, jadi ketika bersin Hasim gitu ya, maka ucapkan alhamdulillah dengan kencang, dengan keras, supaya orang-orang dengar dan orang-orang mendoakan jenengan, yarhamukallah. Ya, kalau jenengan ingin didoakan, ucapkan alhamdulillah dengan keras. Ya, kemudian hak yang kelima. Hak yang kelima yang ada dalam hadis di atas, hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza marida fa'uduhu." Kalau ada seorang muslim yang sakit, maka jenguklah. Menjenguk saudara muslim yang sakit, tele, ya, menjenguk orang sakit. Iyadatul maridi min huquqil muslimi. Menjenguk orang sakit adalah hak sesama muslim. Wa khususan man lahu haqqun 'alaika mutaakkidun. Khususnya atau terutama orang-orang yang punya hak atasmu, yang haknya sangat-sangat ditekankan. Atau orang yang punya hak atasmu, maka sangat-sangat ditekankan untuk menjenguk dia kalau dia sakit. Kal qaribi, contohnya orang-orang yang masih karib kerabat, orang tua, ya, simbah, saudara kandung, mertua, paman, bibi. Kalau mereka sakit, maka lebih ditekankan, lebih diutamakan bagi saudaranya ini untuk menjenguk mereka tersebut, ya, menjenguk pamannya, orang tuanya, simbah, saudaranya, bibinya, lebih ditekankan. Wasahibi, demikian juga kawan baik atau teman dekat yang sakit, maka lebih ditekankan untuk dijenguk. Dan Nabi SAW adalah orang yang senantiasa menjenguk para sahabatnya. Banyak sekali hadisnya Nabi SAW menjenguk orang sakit. Bahkan ada seorang pemuda Yahudi yang sakit, yang suka membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi menjenguknya. Nabi menjenguk seorang pemuda Yahudi. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW senantiasa menjenguk saudara muslim yang sakit. Wahya min afdalil a'malis salihati. Dan menjenguk orang sakit adalah di antara amal soleh yang paling afdal. Wa man ada akhahu al-muslima lam yazal yakhudur rahmah. Dan orang yang menjenguk saudaranya semuslim yang sakit, maka dia senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rahmat dia selama dia masih menjenguk temannya yang sakit itu, saudara muslim yang sakit itu. Fa idza jalasa indahu ghamarathu rahmatu. Ketika dia duduk di sebelah orang yang sakit tersebut menjenguknya, maka dia tenggelam dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dalam hadis yang sahih. Wa man adahu awalan nahari sallat alaihi al malaikatu hatta yumsi. Dan orang yang menjenguk orang yang sakit di siang hari, maka para malaikat mendoakan dia sampai sore hari. Didoakan dari sejak dia menjenguk orang sakit sampai sore hari. Wa man adahu akhiran nahari sallat alaihi malaikatu hatta yusbiha. Siapa yang menjenguk orang sakit malam hari, maka para malaikat
mendoakan kebaikan untuk dia sampai pagi hari. Kalau dia jenguk orang sakit ba'da isya, maka dari ba'da isya sampai subuh didoakan oleh malaikat kebaikan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Wa yanbaghi lil 'aidi an yad'u lahu bisyifa. Dan hendaknya orang yang menjenguk orang sakit menerapkan adab-adab berikut ini. Yang pertama, doakan kesembuhan. Pertama, adab ketika menjenguk orang sakit, doakan kesembuhan. Boleh mendoakan dengan doa-doa yang Nabi ajarkan, misalnya syafakallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Syafakallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Ini doa yang Nabi ajarkan. Artinya semoga Allah menyembuhkan engkau. Gak apa-apa, jangan khawatir. Sakitmu ini akan menghapuskan dosa-dosamu. Doa. Atau boleh juga doa yang lain yang Nabi ajarkan. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, ishfihi, anta syafi la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Itu juga doa yang Nabi ajarkan. Atau boleh dengan bahasa Indonesia, bahasa sendiri. Semoga cepat sembuh nggih, semoga lekas sehat nggih. Boleh dengan bahasa kita. Intinya doakan kesembuhan. Wa yanfusu lahu, dan juga meruqyahnya. Dianjurkan meruqyah. Meruqyah itu dengan cara membacakan ayat Quran. Kemudian setelah itu meniup pada tangan, kemudian diusapkan pada bagian tubuh yang sakit. Ini diantara cara meruqyah. Membaca Al-Quran, diantaranya membaca 3 qul. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul huwallahu ahad. Baca, kemudian tangan di depan dada seperti ini. Setelah baca ditiup. Ditiup ke tangan, kemudian diusapkan ke bagian tubuh dari orang yang sakit tersebut. Ini juga bisa diterapkan kepada diri sendiri. Baca 3 qul, kemudian tiup, kemudian usap pada badan kita yang sakit. Ini juga bisa diterapkan kepada anak kita di rumah. Kalau anak kita demam, maka baca 3 qul, tiup ke tangan, kemudian usapkan ke kepala anak kita yang demam atau badan dia yang sakit. Ini hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari. Tentang cara ruqyah demikian. Dan tentunya kalau kita meruqyah teman kita yang sakit atau orang lain yang sakit, kita minta izin dulu. Minta izin dulu. Ngapunten, mau saya ruqyah enggak? Gratis. Jangan minta bayaran ya. Gratis. Mau enggak tak ruqyah? Jadi tawarkan dulu, jangan ujuk-ujuk langsung komat kamit baca-baca, nanti orangnya akan heran. Minta izin dulu, kalau dia mengizinkan, dia mau, silakan. Dan hendaknya menawarkan, jangan nunggu orang yang sakit minta, karena ada hadis di mana Nabi mengatakan bahwasanya ada 70.000 orang dari umat beliau yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan di antara cirinya adalah alladzina la yastarqun, orang-orang yang tidak minta diruqyah. Minta diruqyah sebetulnya hukumnya boleh, namun kurang utama. Kurang utama. Jadi jangan menunggu orang yang sakit ini minta diruqyah, tapi hendaknya yang jenguk ini yang menawarkan diri, mau tak ruqyah enggak? Seperti itu. Kemudian wa yashrah khatirahu bil bisharati wa bil afiyati. Dan hendaknya melonggarkan dada dia, melapangkan hati dia, membesarkan hati dia dengan memberikan kabar gembira dan juga kesehatan. Jadi sampaikan kepada dia, insyaallah kamu sebentar lagi sembuh. Enggak apa-apa, jangan khawatir. Insyaallah nanti Allah berikan kesembuhan. Kata Pak Dokter enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi dihibur, dilapangkan dadanya, dibesarkan hatinya. Wa yudzakkirahu bitaubati wal inabati ilallahi wal wasiyatin nafi'ati. Dan juga hendaknya diingatkan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan wasiat-wasiat yang bermanfaat. Artinya disuruh banyak istighfar. Banyak istighfar.
Ayo banyak istighfar. Ya, kalau nanti yang jenguk sudah tidak ada, sudah pada pulang, waktu yang kosong bisa digunakan untuk istighfar, bisa untuk baca Quran, bisa untuk berzikir. Nasihati seperti itu. Atau bisa sambil dengar kajian, bisa sambil dengar murotal, bisa sambil baca buku, ya sambil bed rest gitu ya, sambil dirawat. Berikan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Wal yutilu indahu al-julusa, dan jangan duduk lama-lama. Di antara adab menjenguk orang sakit adalah tidak menjenguk terlalu lama. Disebutkan oleh Syekh Dr. Saleh As-Sindi hafizahullah taala, wala yanbaghi italatul julusi 'inda al-maridi illa idza alahha. Wa qad qalu iyadatul maridi ka jilsatil khatibi. Dan hendaknya tidak memperlama duduk ketika menjenguk orang sakit, artinya jangka waktunya jangan lama-lama. Kecuali kalau yang sakit menginginkan. Kalau yang jenguk ini adalah bestinya, memang sudah kangen gitu nggih. Yang sakit ini pengen temennya ini, bestinya ini lama, maka silakan. Tapi kalau tidak demikian maka jangan lama-lama. Ya 15 menit cukup, 20 menit cukup, jangan 2 jam, 3 jam, karena mungkin orang sakit butuh istirahat. Dan sampai-sampai kata para ulama, menjenguk orang sakit, duduk menjenguk orang sakit itu sebagaimana duduknya khotib Jumat. Ya, duduknya khotib Jumat lama atau sebentar? Sebentar, ya. Maka kira-kira seperti itulah, ya. Artinya jangan terlalu lama, cukup sebentar saja. Bal bimiqdaril iyadah illa an yu'athira al-maridu kathrata taraddudihi wa kathrata julusihi indahu. Namun secukupnya saja, kecuali kalau orang yang sakit tersebut memang menginginkan, ya, orang yang jenguk tersebut untuk menjenguknya. Fakullu maqamin maqal, maka setiap tempat ada sikap-sikap yang pas. Ya, ketika menjenguk orang sakit ada sikap yang pas. Maka ketika itu bukan tempatnya untuk berpanjang lebar berbicara, ya, bukan tempatnya untuk ngomelin dia, bukan tempatnya untuk ceramah, bukan tempatnya untuk tertawa terbahak-bahak. Setiap tempat ada sikap-sikap yang pas. Kemudian di antara adab menjenguk orang sakit yaitu duduk di samping kepala orang yang sakit tersebut. Dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza 'ada maridan jalasa 'inda ra'sihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menjenguk orang sakit maka beliau duduk di samping kepalanya. Artinya posisi duduknya dekat dengan si orang sakit tersebut. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Ini supaya menimbulkan keakraban, kehangatan dengan orang yang dijenguk tersebut. Ya, jadi jangan terlalu jauh jaraknya. Dan juga supaya pembicaraannya terdengar. Karena orang sakit kadang-kadang suaranya lemah, pendengarannya juga melemah. Kalau dia dijenguk dengan jaraknya agak jauh, terkadang dia akan kelelahan. Ya, untuk berusaha mendengar, untuk berusaha ngomong dengan suara keras. Maka di antara adab ketika menjenguk adalah duduk di sampingnya atau duduk di posisi yang dekat dengan orang yang sakit tersebut. Kemudian di antara adab menjenguk orang sakit adalah mengucapkan hal yang baik-baik saja. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, "Idza hadartum al-maridha faqulu khaira." Kalau kalian menjenguk orang sakit, maka ucapkan yang baik-baik saja. Fa innal malaikata tu'minuna ala ma taqulun. Karena para malaikat hadir ketika itu dan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya, maka jangan banyak bercanda, ya, jangan ngomeli dia, jangan misuh-misuh, jangan caci maki dia, jangan membuat dia sakit hati. Namun banyak-banyak ucapkan doa,
banyak besarkan hati dia, banyak lapangkan dadanya, ucapkan yang baik-baik. Kemudian hak yang terakhir yang disebutkan dalam hadis, hak yang keenam yaitu wa idza mata fatsba'hu. Kalau ada seorang muslim yang meninggal, maka iringilah jenazahnya. Artinya datanglah ke sana, kemudian bantu pengurusan jenazah, bantu memandikan, bantu mengkafani, bantu menyolatkan, ya, bantu mendoakan dan bantu mengantarkan sampai ke pemakaman, bahkan membantu menguburkannya. Fa inna man tabi'a janazatan hatta yusalliya 'alaiha falahu qiratun minal ajri. Karena orang yang dia ikut takziah, dia datang ke tempat rumah duka, kemudian dia ikut menyolatkan jenazah, maka dia mendapatkan 1 qirat pahala. Mendapatkan 1 qirat pahala. 1 qirat itu berapa? Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, 1 qirat itu sebesar gunung Uhud yang ada di Madinah. Menyolatkan jenazah mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Itu besar sekali. Maka kalau jenengan takziah, kalau ada seripahan, kalau ada yang meninggal, jangan ragu untuk nyolatkan. Walaupun jenengan sendirian gak apa-apa. Karena di antara masalah di Yogyakarta ini, keumuman di kampung-kampung, malu untuk menyolatkan jenazah. Nunggu Pak Ustadz dulu baru ikut, ya, Pak Ustadz maju baru ikut, Pak Kiai maju baru ikut. Kalau nggak ada yang maju nggak mau ikut, semuanya pada malu, sungkan. Ini nggak benar. Jenengan terlewatkan pahala 1 gunung Uhud dan juga si mayit tidak mendapatkan doa. Maka ini perlu diubah, kebiasaan buruk ini perlu diubah. Masyarakat kita harus dibiasakan dengan menyolatkan jenazah. Sendirian boleh, berdua boleh, bertiga boleh. Tentunya lebih bagus kalau banyak orang. Fa in tabi'aha hatta tudfana falahu qiratani. Lebih-lebih lagi kalau diiringi jenazah sampai ke pemakaman. Sudah nyolatkan, ikut ngiringi sampai ke pemakaman, maka mendapatkan 2 qirat, berarti 2 kali gunung Uhud. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan man syahida janazatan hatta yusalliya 'alaiha falahu qiratun. Siapa yang menghadiri takziah dan dia menyolatkan jenazah, maka dia mendapatkan 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratani. Siapa yang takziah dan dia nyolatkan dan dia ngantarkan sampai memakamkan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal qiratan? Apa maksudnya 2 qirat? Qala mithlu jabalainil azimaini. Kata Nabi, 2 qirat seperti 2 gunung yang besar. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini pahala yang besar dengan amalan yang sederhana, simple. Takziah, nyolatkan, kemudian ngiringi, mengantarkan sampai ke pemakaman, dapat 2 gunung Uhud. Wa tiba'ul janazati fihi haqqun lillahi wa haqqun lil mayyiti wa haqqun li aqaribihi al ahya. Dan mengiringi jenazah ini merupakan hak Allah yang pertama. Kemudian haknya si mayit dan juga hak keluarga dari mayit. Maka orang yang bantu mengiringi jenazah sampai ke pemakaman menunaikan 3 hak. Hak Allah, hak si mayit dan hak keluarganya mayit. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan hak-hak ini. 6 hak sesama muslim, yaitu mengucapkan salam, kemudian memenuhi undangan, memberikan nasihat, kemudian mendoakan orang yang bersin, menjenguk orang sakit, dan takziyah. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.